Awalnya kukira itu Elliot, karena aku baru ingat kalau semalam Elliot bilang akan menjemputku pagi ini. Begitu jendela mobil diturunkan, ternyata yang kulihat di dalam sana adalah Rick. Sekretaris sekaligus asisten pribadi suamiku itu turun dari mobil dan langsung menghampiriku. "Sudah selesai, Nyonya?" tanya Rick. "Sudah. Kenapa kau ada di sini, Rick?" "Pak Elliot ketiduran pukul 7. Aku tidak berani membangunkannya, jadi aku yang menjemputmu." Hampir semalaman penuh Tuan Evan dan Tuan Ervin terus merengek, sehingga Pak Elliot tidak bisa tidur sama sekali untuk mengurus mereka. "Ya ampun. Lalu sekarang bagaimana?" "Kau tidak perlu khawatir, Nyonya. Ayo, masuklah ke mobil." Rick membukakan pintu mobil bagian belakang untukku. Setelah mengucapkan terima kasih, aku pun duduk di kursi belakang. Rick menyusul masuk, lantas dia mulai mengemudikan mobil meninggalkan area rumah sakit. "Apakah Elliot baik-baik saja? Bagaimana kau dan Elliot mengurus anak-anak jika mereka rewel semalaman?" tanyaku pada Rick. Rick menatapku sepintas melalui kaca spion di bagian tengah. Dia tersenyum simpul, lalu berkata, "Nanti kau lihat saja sendiri setelah sampai. Kalian tidak melakukan hal aneh pada anak-anakku seperti kemarin, kan?" "Tidak, Nyonya." Setibanya di tempat tujuan, aku langsung turun dari mobil dan pergi ke unit apartemenku bersama Rick. Aku mendapati ternyata Elliot dan anak-anak kami tidur di kasur kamarku. Posisi tidur mereka entah mengapa terlihat agak kacau. Ervin berposisi tengkurap di atas tubuh Elliot yang tidur telentang, sementara Evan berposisi telentang di kaki Elliot. Mulut Evan dan Ervin tersumpal oleh dot bayi yang mereka isap. Aku agak kaget ketika mencium aroma parfum milikku yang menyeruak di seluruh penjuru kamar, seperti disemprotkan berkali-kali, bahkan mungkin sampai hampir habis. Namun daripada itu, aku jauh lebih kaget ketika menyadari kalau saat ini Elliot memakai salah satu gaun rumahan berwarna marun milikku yang jelas-jelas adalah pakaian wanita. Tubuh atletisnya yang berotot, jelas terlihat kontras dengan gaun yang bagian bahunya terbuka itu. "Rick," panggilku dengan suara pelan namun agak syok. Rick yang berdiri di ambang pintu pun berkata, "Tuan Evan dan Tuan Ervin terbangun pukul 3 pagi. Sulit sekali menenangkan mereka. Pak Elliot berpikir kalau mungkin mereka mencarimu, karena mereka terus-menerus memanggil ibu sambil menangis tanpa henti sampai terbatuk-batuk." Rick memberi jeda sejenak, lalu melanjutkan, "Maka dari itu, pukul 4 pagi, Pak Elliot membawa mereka ke kamar ini, lalu mengambil gaunmu dari lemari, dan menyemprotkan parfummu sebanyak mungkin supaya anak-anakmu mengenali aromamu. Beruntungnya, setelah itu mereka bisa tenang dan tidak menangis lagi, lalu baru tidur nyenyak pukul 6 sambil dipeluk Pak Elliot." Astaga! Aku menutup mulutku dengan telapak tangan, berusaha sekuat tenaga untuk menahan tawa. Aku menggigit bibir bawahku sendiri ketika keinginan untuk tertawa makin mendera. Di waktu yang bersamaan, aku juga merasa sangat kagum dan tidak tega pada Elliot. Aku pun menghela napas panjang sambil menaruh tasku ke atas meja. Kemudian, aku melangkah ke kasur untuk menghampiri suami dan anak-anakku. Walaupun Elliot tidur dengan nyenyak, tetapi dia pasti akan pegal-pegal karena tubuhnya ditindih oleh dua anak sekaligus seperti ini. Apalagi posisi Ervin ada di dada dan perut Elliot, sehingga itu mungkin bisa membuatnya kesulitan bernapas. Maka dari itu, aku menggendong Evan dan Ervin secara bergantian untuk memindahkan mereka satu persatu ke kamar sebelah. Rick pasti juga belum tidur semalaman. Jadi, aku menyiapkan selimut dan bantal untuknya di sofa ruang tamu. Aku juga menyuruhnya untuk sarapan dulu dengan roti bagel yang kubeli. Rick bilang padaku kalau pukul 12 nanti, dia harus pergi. Ada kepentingan bisnis Elliot yang harus dia urus dulu di kota lain selagi Elliot masih berada di sini. Itu membuatku jadi merasa sangat bersalah pada Elliot, sebab dia harus mengesampingkan segala bisnis dan pekerjaannya yang sudah pasti sebenarnya padat.
Terlebih ketika mengingat ucapan kepala residen yang bilang bahwa aku baru bisa pindah sebulan lagi. Pukul 10 pagi, aku kembali ke kamarku dan menutup pintu setelah membersihkan diri, lalu segera mengganti pakaianku. Jika tadi Rick bilang Evan dan Ervin baru bisa tidur pukul 6, maka mungkin mereka akan bangun siang hari atau beberapa jam ke depan. Kabar baiknya, itu berarti aku punya waktu untuk tidur dulu. Aku sudah naik ke kasur dan akan berbaring di sebelah Elliot. Kutarik selimut untuk menutupi tubuhku dan tubuh Elliot, lalu tersenyum ketika menatap wajahnya yang terlihat sangat tenang selagi terlelap. Dia memang bukan pria yang punya pribadi 100% baik, bukan pula suami yang sempurna. Dulu dia seringkali menghina dan merendahkanku, bahkan pernah membuatku nyaris tidak mau mengenalnya lagi. Namun, dia adalah seorang ayah yang baik dan bertanggung jawab. Aku tahu kalau Elliot super usil dan jahil pada Evan maupun Ervin, entah apa sebabnya. Akan tetapi, tiap kali kulihat dia menatap anak-anak kami dengan mata coklatnya yang tajam itu, dia seperti menerangkan bahwa dia akan mempertaruhkan apapun untuk menjaga mereka. Aku mendekatkan wajahku pada wajah Elliot, lalu mencium pipinya. Baru saja aku akan berbaring, tiba-tiba tangan Elliot merengkuh tubuhku dan langsung membawaku ke dalam dekapannya. "Kau sudah pulang?" tanya Elliot dengan suara baritonnya yang sangat dalam dan sedikit serak. Aku tersenyum dan mengangguk pelan ketika menyadari dia terbangun. Sengaja ingin meledek, aku berkata, "Kau sudah bangun, Nyonya Wesley. Gaunmu bagus. Beli di mana?" Kurasa Elliot yang baru bangun itu nyaris lupa kalau dia memakai gaunku. Dia pun langsung melepaskan dekapannya padaku, lalu menunduk untuk menatap tubuhnya sendiri. Setelah itu, dia menghela napas dan berkata, "Aku terpaksa melakukan ini. Sejak tadi aku berusaha untuk menahan tawa, tetapi sekarang tidak bisa." Aku tertawa terbahak-bahak menatap suamiku itu. "Tapi omong-omong, kau seksi juga." Aku mengedipkan sebelah mata, menatap Elliot dengan seringai aneh bak pria tua mesum di klub malam yang pernah kudatangi saat masih kuliah dulu. "Menjijikkan. Jangan seperti itu, baby." Omel Elliot seraya langsung turun dari kasur, mungkin ingin segera ganti baju. Aku duduk dan masih terus terpingkal-pikal di kasur. Kutahu Elliot kesal ditertawakan. Itulah mengapa dia kembali ke kasur dan langsung memelukku, lalu menutupi wajahku dengan selimut agar aku sulit berontak ketika dia mulai menggelitik perutku sampai tawaku makin menjadi-jadi dan berujung ingin menangis. "Hentikan, Nyonya Wesley." "Geli," ucapku sambil berusaha menghentikan tangan Elliot yang masih terus menggelitikku. "Aku akan berhenti jika kau juga berhenti memanggilku, Nyonya. Aku tidak akan berhenti selama kau masih memakai gaun itu. Kau cantik dan seksi sekali. Jangan salahkan aku jika aku terpaksa membuatmu menangis sekarang. Aku akan mengadukanmu pada suamiku." Elliot menghentikan gerakan tangannya. Dia membaringkanku di atas kasur dan mencium pipiku. Suara beratnya terdengar sangat hangat ketika dia merespons candaanku dengan bertanya, "Memangnya siapa suamimu, Aku menatapnya dengan air mata yang mengalir karena terlalu banyak tertawa. Masih dengan sisa-sisa tawa, aku menjawab, "Tuan Wesley yang tampan. Salah seorang dokter umum kenalanku di rumah sakit, menemuiku beberapa waktu lalu. Dia berkata kalau dia akan segera keluar dari rumah sakit, sebab ingin buka praktik mandiri saja. Dia sudah memiliki semua perizinan, tetapi hanya lokasi praktik yang belum dia miliki. Maka dari itu, dia menyampaikan bahwa dia ingin aku mengoper tempat praktikku yang lama untuknya, selagi bulan ini memang bulan terakhir aku membayar sewa tempat. Kebetulan aku juga belum kepikiran sama sekali soal akan kubawa kemana ranjang pasien, meja, lemari, dan beberapa perlengkapan besar yang masih kutinggalkan di sana. Dengan begitu, aku bertemu rekanku tersebut siang ini untuk bersepakat. Dia akan membeli barang-barang tersebut dariku dan meneruskan sewa tempat.
Aku bertemu dengannya sambil membawa Evan dan Ervin, karena di hari liburku ini setelah kemarin masuk malam, aku ingin sekalian mengajak anak-anakku bermain di taman. Elliot sudah tentu ingin ikut juga dan bahkan kami sudah merencanakan ini sejak pagi. Namun sayangnya, Rick tiba-tiba mengatakan ada telepon penting yang harus Elliot angkat. Elliot juga harus pergi bersama Rick ke suatu tempat sejak pagi tadi setelah mengangkat telepon. Pada akhirnya, aku hanya pergi bertiga dengan anak-anakku. Pukul 3 sore, aku berpamitan pada rekanku yang masih ada di dalam ruangan. Tepat saat aku keluar sambil menggandeng tangan anak-anakku, aku berpapasan dengan Louis yang muncul di teras bangunan. Pas sekali kau ada di sini, kata Louis sambil tersenyum padaku. Hai, Louis. Ada apa? Mulai hari ini aku sudah tidak praktik di sini lagi, loh. Ya, aku tahu. Louis menunjuk dua orang pekerja yang sedang memasang papan nama di tiang depan, yang mana itu merupakan papan nama rekanku yang baru saja bertemu denganku di dalam. Setelah kembali menatapku, Louis melanjutkan, sepertinya akan ada dokter lain yang menggantikanmu praktik di sini. Iya, memang. Itu rekanku dari rumah sakit, jawabku. Jadi, apakah kau ke sini karena ada keperluan mendesak? Iya, dok. Aku ingin bicara denganmu. Louis sedikit menunduk untuk menatap dua bocah kembar yang kugandeng. Pasti tidak sulit untuknya langsung menyadari kalau mereka adalah anak-anakku. Setelah sedikit membasahi bibirnya dengan lidah, dia melanjutkan, tapi sepertinya kau sedang tidak bisa diganggu, ya? Memangnya ingin membicarakan apa? Aku bertanya balik. Soal suamimu. Aku masih punya pertanyaan. Aku tidak keberatan. Tapi, karena aku juga harus menemani anak-anakku bermain, bagaimana kalau bicara di taman dekat sini saja? Kebetulan kami memang ingin ke sana. Louis mengiyakan. Aku membawa mobil Elliot. Namun karena letak taman memang tidak terlalu jauh, kami berjalan kaki saja untuk ke sana. Taman itu memiliki tempat khusus bermain anak-anak. Memang agak sepi sore ini, tetapi ada beberapa anak yang sedang berlarian di sana. Evan dan Ervin pun sangat bersemangat untuk bermain pasir di dekat perosotan. Aku memberikan truk mainan, sekop pasir berbahan plastik, dan beberapa mainan khusus luar ruangan yang memang kusiapkan di tas perlengkapan untuk anak-anakku bermain hari ini. Ada 2 buah ayunan kosong tepat di hadapan area khusus pasir untuk bermain. Jadi, aku dan Louis duduk bersebelahan di sana agar aku bisa memantau Evan dan Ervin, terutama memastikan agar jangan sampai mereka coba-coba memasukkan pasir ke mulut. Siapa nama mereka? Mengapa wajah mereka mirip sekali? Kelihatannya anak kembar, ya? Tanya Louis sambil menunjuk anak-anakku. Iya. Yang pakai baju biru celana hitam, namanya Evan. Sedangkan yang pakai baju hitam celana biru, namanya Ervin. Oh. Louis bergumam pelan. Setelah sebelumnya kau bilang sudah menikah, sekarang aku makin tak menyangka karena ternyata kau juga sudah punya anak. Kembar pula. Aku tersenyum padanya. Omong-omong, suamiku mengomel saat kuajak bertemu denganmu. Louis terkekeh pelan, lalu menjawab, kau terlalu jujur, dok. Seharusnya kau tidak perlu mengatakan itu padaku. Kau seperti sedang memberitahu kalau suamimu cemburu. Aku pikir sekarang kau ingin menagih usulanku waktu itu saat kutawarkan untuk bertemu dengannya. Makanya sebelum kau tagih, aku menjelaskan duluan, jawabku sambil ikutan terkekeh. Tidak. Aku ingin menemuimu saja. Jadi bagaimana? Sekitar 5 jam yang lalu, aku dan karyawanku baru kembali dari sebuah perkantoran di jalan pusat untuk mengirim pesanan patung. Di dekat kantor itu aku melihat suamimu baru turun dari mobil bersama seorang pria. Aku yakin kalau itu adalah suamimu. Oh, Elliot memang pergi bersama sekretarisnya. Ada urusan. Ya, begitulah. Setelah tak sengaja melihatnya, aku jadi ingin menemuimu. Karena rumahku dekat sini,
Aku lewat dan melihat pintu tempat praktikmu terbuka. Itu berarti kau memang sedang ada di sana. Aku tersenyum pada Louis dan mengangguk mengerti. Kau bilang, kau dan suamimu tinggal di New York. Tapi apakah sebelumnya suamimu itu tidak pernah tinggal di Florida, Dok? Yang aku tahu hanyalah dia sudah tinggal di New York sejak lulus kuliah. Dia kuliah di Australia, lalu. Kalimatku terhenti ketika aku mengingat sesuatu. Kenapa aku baru mengingatnya sekarang? Waktu itu Rick bercerita padaku tentang Lily, Valley Anderson, kekasih Elliot yang dinyatakan tewas bunuh diri di laut. Rick bilang, mereka mengenal dan menjalin hubungan sejak sama-sama masih berada di Florida. Dan lagi, ayah dan ibu mertuaku memang bertempat tinggal di Florida. Itu berarti sebelum Elliot lulus kuliah dan tinggal di New York, Elliot memang berasal dari sana. Ah, ya. Seruku sambil menjentikkan jari pada Louis. Ayah dan ibu mertuaku adalah orang Florida. Begitukah? Louis tampak terperangah. Ya, memangnya kenapa? Aku dan keluargaku, termasuk kembaranku, dulu juga tinggal di Florida. Aku diam menatap Louis. Wajah seriusnya bercampur dengan beban ketika mengatakan kalimat barusan. Setelah memastikan anak-anakku tetap bermain dengan aman, aku pun kembali menatap Louis dan berkata, apakah ada masalah, Louis? Jika ada yang ingin kau bicarakan denganku, silakan saja. Tidak usah sungkan. Louis tidak memberikan respons. Dia diam cukup lama. Aku pun juga tak mungkin memaksanya untuk bicara, sehingga aku juga ikutan diam dan terus memerhatikan anak-anakku. Ibu, ayah mana? Tanya Ervin yang menghampiriku sambil memegang sekop plastik. Ayah kan sedang pergi, jawabku lembut sambil menepuk-nepuk pelan bagian belakang celana pendek Ervin yang kotor oleh pasir, walaupun ku tahu nantinya tetap akan kotor lagi. Ingin main dengan ayah, pinta Ervin. Ayah. Seru Evan yang sepertinya mendengar ucapan Ervin. Putraku yang satu lagi itu datang sambil mengangkat truk mainan yang dia penuhi oleh pasir. Aku agak takjub mendengar Evan menyeru begitu. Sebab, sejak terakhir kali dia memanggil Franz dengan panggilan ayah, dan membuat Elliot cemburu, dia tidak pernah lagi mengatakannya. Memangnya ayahmu yang mana? Aku memancing Evan untuk mengetahui apakah dia betulan memahami bahwa yang Ervin cari barusan adalah Elliot. Ayah membelikan robot baru kemarin, jawab Evan sambil menunjuk ke belakang, mengisyaratkan kata kemarin sebagai sesuatu yang sudah berlalu. Senyumku langsung mengembang dan merasa sangat semringah. Selain karena melihat putraku yang sudah sedikit memahami soal waktu, pun juga karena ini artinya Evan sudah mengenali Elliot sebagai ayahnya. Tak ada yang membelikan robot-robotan selain Elliot. Ayah membuat susu di botol untuk Evan, tambahnya lagi. Aku pun menangkup wajah Evan dan mencium dahi putraku itu. Kulakukan hal serupa pada Ervin. Elliot pasti akan sangat gembira jika kuceritakan tentang apa yang Evan ucapkan sore ini. Nanti kalau urusan ayah sudah selesai, kalian bisa bermain lagi dengannya, ujarku kemudian. Bawa pulang pasir untuk ayah, kata Ervin sambil berjongkok dan menyentuh truk yang dibawa Evan. Aku pun tertawa. Tidak perlu dibawa. Kalau dibawa, petugas taman akan marah. Beberapa menit kemudian, Evan dan Ervin kembali asyik bermain di dekat perosotan. Ada satu balita perempuan di sana, dan mereka mulai main pasir bersamanya. Anak-anakmu menggemaskan sekali. Louis yang sejak tadi hanya diam, kini bersuara. Ujiannya itu kutanggapi dengan senyuman manis. Aku sudah tidak bertemu dengan saudara kembarku selama puluhan tahun, kata Louis tiba-tiba sekitar 1 menit kemudian. Aku pun menatapnya, tetapi tidak mengatakan apa-apa, karena ku tahu dia belum selesai bicara. Hanya foto kecil kami yang kupunya. Itu pun juga tidak banyak, ditambah wajah kami tidak mirip. Jadi, aku tidak tahu bagaimana rupa wajahnya jika sekarang dia masih hidup dan berarti seumuran denganku.
Terakhir kali yang kuingat hanyalah warna mata kami saja yang sama. Malangnya. Kalau boleh tahu, mengapa bisa terpisah begitu? Louis terlihat seperti ingin menyusun awal penjelasan. Setelah terdiam sejenak, dia berkata, saudara kembarku lahir 10 menit lebih cepat dariku. Sepertinya kami lahir karena hasil hubungan gelap ibuku dengan pria yang entah siapa, karena aku bahkan tak pernah tahu siapa ayahku. Aku bungkam. Restoran yang sempat dimiliki ibuku bangkrut, lalu dia dibuntuti tanggungan hutang orang tuanya yang sudah meninggal. Itu membuat ibuku mengalami situasi yang sangat sulit. Aku malu mengatakan ini padamu, tapi ibuku bahkan tidak bisa sekadar membeli makanan yang cukup untuk kami sehari-hari. Aku terdiam menatap Louis. Saat aku dan kembaranku berusia 5 tahun, ada beberapa pria yang sering datang ke rumah dan marah-marah, menagih hutang pada ibuku. Seringkali kulihat mereka melecehkan ibuku tiap kali ibuku bilang masih belum bisa melunasi hutang itu. Aku makin terdiam dan bahkan menelan ludahku saat mendengar perkataan Louis. Elliot Sinclair, saudara kembarku, memang jauh lebih pintar dan cerdik. Di usia kami yang masih kecil waktu itu, tiap kali ibuku dilecehkan, dialah yang berlari keluar rumah dan meminta bantuan pada tetangga kami agar meminjamkan telepon rumah untuk menelepon polisi. Sementara aku hanya bisa menangis karena ketakutan dan tidak bisa berbuat apa-apa melihat ibuku disakiti. Louis memberi jeda untuk menepis pelan kupu-kupu putih yang mendadak hinggap di pahanya. Dia menghela napas, lalu melanjutkan, saat itu kami memang masih kecil. Tapi aku ingat, aku tidak pernah melihat Elliot menangis, padahal kami selalu bersama. Tiap kali ibuku terluka karena ditampar penagih hutang, Elliot yang mengambil air hangat untuk mengompres luka ibuku tanpa disuruh. Ibuku bilang, Elliot bahkan sudah bisa berhitung dengan sangat lancar ketika usianya masih 2 tahun. Dia sungguh pintar dan ingatannya benar-benar tajam. Lalu, tanyaku, setidaknya memberikan respons agar Louis tahu aku menyimak semua yang dia katakan. Ibuku sering marah, mungkin karena stres dan tertekan dengan keadaan. Beberapa kali ibuku sempat memukulku dan saudara kembarku. Jauh berbeda denganku yang tentu saja histeris, tapi sekali lagi, Elliot tidak menangis. Dia hanya diam dan menahan air matanya tiap kali dipukul ibuku, seolah dia memahami kondisi ibuku. Apa yang bisa diharapkan dari wanita tanpa suami yang dikejar-kejar hutang namun punya anak kembar? Sudah pasti secara realistis ibuku hampir gila karena tercekik keadaan, sehingga kelepasan melampiaskan amarahnya pada kami. Aku menggigit bagian dalam bibir bawahku, merasa prihatin mendengar apa yang dipaparkan Louis. Hingga pada suatu malam, tiba-tiba ibuku berkata padaku kalau kami harus pindah malam itu juga. Katanya, kami akan pindah ke Kansas. Selain untuk kabur dari kejaran penagih hutang, alasan ibuku memilih Kansas adalah karena biaya hidup di sini lumayan murah, dan dia akan mencari pekerjaan baru. Aku mengangguk pelan, menyetujui ucapan Louis soal biaya hidup murah, karena dulu aku kabur ke Kansas pun salah satu alasannya adalah itu. Tapi, ibuku hanya mengatakan soal rencana kepindahan kami kepadaku. Dia tidak bilang kepada saudara kembarku. Lalu, ibuku tidak sempat melakukan apapun selain berkemas dan langsung mengajak kami keluar dari rumah. Malam itu kami pergi terburu-buru tanpa saudara kembarku yang ibuku tinggalkan di jalanan. Di jalanan, aku refleks merespons karena agak kaget. Dulu aku tidak mengerti apa-apa, aku hanya terus bertanya mengapa Elliot ditinggal dan tidak ikut bersama kami. Kalaupun memang ibuku hanya ingin membawa salah satu dari kami, mengapa aku yang dibawa? Mengapa bukan saudara kembarku? Louis sedikit menggerakkan kaki kanannya agar ayunan yang dia duduki bergerak perlahan. Pria bertubuh tinggi itu kemudian melanjutkan, setelah beranjak dewasa, barulah aku mulai memahami. Ibuku sangat miskin saat itu dan hanya bisa membawa satu anak saja untuk dihidupi.
Aku bungkam sejadi-jadinya. Ibuku memilih meninggalkan Elliot karena dia merasa Elliot yang lebih tangguh, pintar, dan bisa berpikir jauh daripada aku, sehingga Elliot pasti bisa bertahan dengan caranya sendiri. Apapun cara itu, ibuku yakin Elliot akan bertahan tanpanya. Louis mendengus pelan sebelum melanjutkan, aku tahu ibuku sangat jahat dan tega. Dia seperti memaksa bayi rusa bertahan hidup di tengah hutan, menunggu sampai kerumunan serigala datang dan menerkamnya. Itu berarti, sama saja ibumu membuang atau menelantarkan saudara kembarmu. Louis tak menjawab. Kulihat dia terpegun, lalu langsung memalingkan wajah ke arah lain setelah sempat kulihat matanya mulai memerah. Aku memilih untuk diam sejenak, memberikan waktu bagi Louis yang pasti merasa gusar ketika mengingat masa lalunya. Selang 3 menit berlalu dan Louis sudah kembali menatapku, aku pun memberanikan diri untuk bertanya, apakah ibumu masih hidup? Masih, jawabnya. Dari dulu ibuku bekerja keras untuk mencicil hutang di Florida. Setelah lulus sekolah, aku pun memiliki pekerjaan yang bagus dan bisa kuliah di jurusan seni sampai lulus. Kulunasi seluruh sisa hutang ibuku, lalu kami menjalani hidup yang lebih baik di sini. Aku menatap Louis dengan sendu. Aku memang cengeng, sehingga dari tadi pun besar keinginanku untuk menangis, terlebih ketika membayangkan bagaimana kondisi saudara kembar Louis. Sekarang ibuku sering jatuh sakit karena hipertensi dan mungkin karena pengaruh umur juga. Ibuku hampir tak pernah mengungkit soal apa yang terjadi dulu, jarang pula mengungkit soal saudara kembarku. Tapi, aku tahu kalau ibuku tak pernah berhenti merasa bersalah dan sangat menyesali apa yang telah dilakukannya. Louis membasahi bibirnya. Dia berhenti menatapku dan beralih menatap anak-anakku yang masih asyik bermain. Aku sering melihat ibuku menangis tengah malam sambil memeluk foto lama saudara kembarku yang selalu dia simpan. Aku juga tahu kalau dulu saat aku baru lulus sekolah, diam-diam dia sempat pergi ke Florida untuk mencari keberadaan kembaranku, tapi dia tidak pernah bilang apakah dia menemukannya atau tidak. Aku bahkan tak tahu Elliot Sinclair masih hidup atau tidak. Ya ampun, begitu rupanya. Belakangan ini berkali-kali aku memimpikannya saudara kembarku. Yang muncul dalam mimpi juga tak pernah berubah, hanya keberadaannya di tempat terakhir aku melihatnya setelah ibu membawa kami keluar dari rumah malam itu. Lukisan yang kau tunjuk di studioku tempo hari, itulah yang muncul di mimpiku. Aku turut sedih, Louis. Maafkan aku karena jadi banyak bicara, Dok. Tidak sama sekali. Dengan senang hati aku akan mendengarkan. Dan jujur, kau membuatku ingin menangis karena bersimpati. Louis tersenyum hangat. Kau baik sekali. Pikiranku berkelana kemana-mana. Semua cerita yang Louis paparkan, membuatku tak yakin terhadap banyak hal. Rasa-rasanya ini memperjelas kalau tidak mungkin suamiku adalah Elliot Sinclair yang Louis cari. Suamiku adalah anak tunggal, ayah dan ibunya sangat terpandang, keluarganya merupakan golongan konglomerat dan masyhur pula. Mungkin memang benar bahwa hanya kebetulan saja nama mereka sama. Cukup lama aku berbincang dengan Louis di taman itu. Louis bahkan juga sempat membelikan 4 buah es krim di penjual yang ada di taman. Es krim untukku, dirinya sendiri, serta Evan dan Ervin. Sebelum pukul 5 sore, akhirnya aku terpaksa berpamitan pada Louis karena harus membawa anak-anakku pulang. Berkali-kali dia mengucapkan terima kasih padaku karena mau duduk bersamanya dan mengobrol sore ini. Aku pun juga berterima kasih balik padanya, terutama karena dia membelikan es krim untuk anak-anakku. Setelah tiba di unit apartemenku, aku langsung membawa Evan dan Ervin ke kamar mandi. Mereka harus langsung mandi setelah bermain di pasir tadi. Begitu selesai memandikan Evan dan Ervin, lalu membawa mereka ke kamar untuk pakai baju, tiba-tiba saja terdengar suara ketukan pintu. Kupikir itu Elliot yang mungkin sudah kembali setelah sebelumnya pergi bersama Rick. Aku meninggalkan Evan dan Ervin sebentar untuk membukakan pintu.
Namun setelah pintu kubuka, yang aku lihat adalah Rick. Rick, mana Elliot? Tanyaku sambil melangkah mundur untuk mempersilakannya masuk. Dia tak langsung menjawab. Keningku berkerut dalam ketika melihat Rick masuk ke unit apartemenku sambil membawa sebuah stand figure dan buket bunga lili putih. Makin heran sekaligus terkejut aku dibuatnya setelah menyadari kalau ternyata stand figure itu bergambar tubuh dan wajah Elliot. Ada urusan perusahaan yang sangat mendesak di Los Angeles, Nyonya. Setelah lumayan lama menunda pekerjaannya selama berada di sini, kali ini Pak Elliot tidak bisa menunda lagi dan harus pergi ke sana secepatnya. Elliot akan kelah. Kapan? Tanyaku terkejut. Pesawatnya sudah berangkat pukul 1 siang tadi. Kenapa aku tidak dikabari sama sekali? Ini sudah hampir malam, Rick. Maaf, Nyonya. Tidak sempat. Tadi kondisinya sangat mendesak, sehingga aku terburu-buru mengurus ini dan itu. Aku pun juga akan berangkat kelak untuk menyusul Pak Elliot. Lalu mengapa kau masih di sini? Rick memberikan buket bunga yang dibawanya padaku, lalu meletakkan stand figure bergambar Elliot di sampingku. Pak Elliot menyuruhku memberikan ini dulu padamu. Bacalah surat yang ada di buketnya. Rick langsung berpamitan, kemudian buru-buru pergi tanpa mengatakan apa-apa lagi. Aku bahkan tak sempat mengucapkan terima kasih padanya, sebab pintu sudah lebih dulu tertutup. Dia pasti harus ke bandara untuk mengejar jam terbang kelak. Kuambil selembar kertas yang terlipat di dalam buket bunga lili putih yang dibawakan oleh Rick. Kubaca seluruh tulisan tangan Elliot di kertas itu, lalu tertawa dengan kedua pipiku yang bersemu merah. Mataku juga berkaca-kaca karena turut terharu. Aku memandangi stand figure berbahan kayu ringan yang benar-benar berbentuk postur tubuh Elliot dari kepala sampai kaki, yang mana Elliot mengenakan setelan jas hitam dengan kedua tangan yang terlipat di depan dada. Aku menggeleng tak habis pikir. Tidak tahu harus menganggap Elliot bersikap manis, atau justru sedang melawak. Dari Elliot. Untuk istriku. Maaf aku tidak sempat berpamitan padamu dan anak-anak, karena kau mungkin sedang asyik bermain di taman bersama mereka, atau mungkin masih bertemu dokter umum yang kau bilang ingin membuka praktik mandiri. Aku harus pergi, baby. Ada urusan penting yang harus ku selesaikan. Aku berjanji akan kembali ke Kansas setidaknya 2 atau 3 hari lagi. Selama aku pergi, jangan berani macam-macam. Jangan pula dekat-dekat dengan pria lain. Tentara, seniman, dokter, atau siapapun itu, pokoknya tidak boleh. Jika kau berani membantah perintahku ini, akan kucium bibirmu sampai kau kesulitan bernapas saat aku kembali nanti. Aku menyuruh Rick mengantar bunga lili untukmu. Dia juga kusuruh memesan stand figure bergambar diriku. Letakkan stand figure itu di kamar agar kau selalu melihat wajahku selama aku pergi. Itu memang hanya stand figure, tapi kuharap itu bisa membuatmu merasa kalau aku selalu ada di dekatmu. Saat kau sedang ganti baju, anggap saja aku juga bisa melihatmu dan mengagumi tubuh indahmu. Dan yang paling penting, stand figure itu membuatmu merasa diawasi olehku, sehingga kau tidak akan macam-macam dengan pria lain. Kalau perlu, bawa juga ke rumah sakit saat kau bekerja, agar semua orang tahu akulah suamimu. Sampaikan salamku pada Evan dan Ervin. Katakan pada mereka kalau aku akan kembali sambil membawa banyak mainan baru. Akan kubelikan topi Michael Jackson untuk mereka. Sampai jumpa, baby.